Salam Bapak Ibu Saudara kasih dimanapun saudara berada. Saya dengan Pendeta Ricardo Sitorus dari pelayanan GPDI Damai Sejahtera. Dimanapun saudara berada, kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tekan tombol lonceng. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Menyapa saudara dengan firman Tuhan. Alkitab berkata dalam Ayub 42 ayat 2, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara kasih, Ayub berkata bahwa dia tahu Allah tidak pernah gagal. Siapa Ayub? Dia orang yang saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Tetapi mengapa dia ada masalah? Mengapa dia ada persoalan? Lembu sapinya diambil oleh bangsa Kasdim, untanya terbakar oleh api. Lembu-lembunya semua diambil oleh bangsa Seba. 7 anak laki-laki, 3 anak wanita meninggal seketika. Tapi Ayub tidak berbuat dosa, bahkan borok mengikuti tubuhnya. Tetapi Ayub mencukur kepalanya, mengoyakkan jubahnya, dan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dalam hal itu Ayub tidak bersalah. Tetapi mengapa dia mengalami problema hidup? Mengapa dia mengalami masalah yang Tuhan izinkan? Segala sesuatu yang terjadi Ayub dalam pemandangan Tuhan, dalam seizin Tuhan. Saudara, orang yang saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan, ada masalah dalam hidupnya. Begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Selalu ada persoalan, pasti ada masalah. Tetapi satu hal ingat, bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah lalai. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, berpegang teguh kepada Tuhan. Apa yang Ayub lakukan? Dia berkata, Ayub 42 ayat 5. Dia katakan, dulu hanya kata orang, aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, mataku sendiri memandang engkau. Ayub hanya melakukan apa yang dikatakan Taurat Tuhan. Ayub hanya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan agamawi. Tetapi setelah dia diproses Allah, setelah dia dimurnikan Allah, baru matanya bisa memandang wajah Tuhan. Saudara, izinkan proses Allah dalam hidup kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Allah mau kita makin dekat dengan Tuhan, dengan persoalan yang ada. Yang kedua, apa yang Ayub lakukan? Ayat 6 berkata, aku mencabut perkataanku, dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, Ayub menyesali perbuatannya, Ayub menyesali perkataannya. Apa yang Ayub sesali? Ayub 3 ayat 1 dikatakan, maka Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Ayat 11 dikatakan, mengapa aku tidak mati? Mengapa aku tidak binasa waktu aku dalam kandungan? Saudara, tanpa disadari, Ayub pernah kecewa. Tanpa disadari, Ayub pernah mengeluh dengan hidupnya. Mari saudara, jangan mengeluh dengan kehidupan kita. Jangan mengeluh dengan persoalan kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan sesuatu. Apa yang Ayub lakukan yang ketiga? Dalam pasal 42 ayat 10 dikatakan, maka Ayub dipulihkan setelah dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Maka Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat dari kepunyaannya dahulu. Mendoakan sahabat-sahabatnya artinya dia telah mengampuni orang lain. Dia telah memaafkan orang lain sehingga dia bisa berdoa bagi orang lain. Kita harus mengampuni semua orang. Tidak boleh ada satupun kebencian dalam hidup kita. Alkitab berkata, jika engkau mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di surga mengampuni engkau. Tetapi jikalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di surga mengampuni engkau. Untuk hidup menikmati berkat Tuhan. Saudara kasih, Allah kita sanggup melakukan segala sesuatu. Jangan goyah. Percaya kepada Allah bahwa Dia pasti menolong saudara. Apapun persoalan itu, nantikan jawaban Tuhan. Tuhan pasti menolong saudara. Shalom. Amin. Tuhan Yesus memberkati.